Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Khaldun, sang bapak sosiologi dan ilmu sejarah. Ibnu Khaldun atau nama lengkapnya Abdullah Ar-Rahman Ibnu Muhammad adalah seorang keluarga bangsawan. Ia lahir pada tahun 1332 Masehi atau 723 Hijriah di Tunisia. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari wilayah Seville, Andalusia atau Spanyol masa kini. Ia merupakan sosok ilmuwan yang berpengaruh dalam banyak bidang ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, hadis, ilmu teologi, dialektikal, hukum Islam, matematika, astronomi, filosofi, dan literatur Arab. Ilmu-ilmu tersebut ia pelajari di Tunisia dan Maroko, dan semua ilmu itu ia pelajari dalam waktu singkat. Tak heran jika pada usia belasan sudah bekerja pada Sultan Barquq, seorang penguasa wilayah Mesir. Ibnu Khaldun merupakan tokoh penting dalam peradaban Islam dari abad ke-14 Masehi. Dalam dunia modern dia diberi gelar dan julukan bermacam-macam seperti bapak sosiologi, peletak dasar filsafat ilmu sejarah, perintis ilmu ekonomi, hingga penggagas teori politik. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik antar penguasa wilayah. Kala itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Saat usianya ke-21, Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. 2 tahun setelahnya, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu pindah ke Baskara, sebuah kota di Maghrib Tengah, Aljazair. Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, sang penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko yang tengah berada di Maghrib Tengah. Pertemuan itu membuat Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota Majelis Ilmu Pengetahuan dan sekretaris Sultan. Pada 764 Hijriah, ia terdampar di Granada. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta besar kenegaraan di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses, namun tak lama kemudian hubungannya dengan Sultan retak. 2 tahun berselang, penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad, mengangkat dia menjadi Perdana Menteri sekaligus khatib dan guru di Bijaya. Setahun kemudian Bijaya jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad, gubernur Konstantina. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskara. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskara. Tak lama kemudian Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez, Maroko pada 774. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad, ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Namun penguasa Granada tidak menerima kehadirannya. Ia kembali lagi ke Tilmisan. Meski telah dikhianati, namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Sejak saat itulah Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Ibnu Khaldun lalu tinggal di Qa'lat Ibnu Salamah selama 4 tahun dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 Hijriah. Dalam masa itulah Ibnu Khaldun melahirkan sejumlah karya yang monumental. Diawali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Muqaddimah merupakan karya yang melejitkan nama Ibnu Khaldun dalam peta peradaban Islam. Buku ini dianggap sebagai uraian yang paling sistematis tentang seluk-beluk ilmu sosial. Lantaran itu, pembacanya dapat memahami secara mendalam situasi dunia muslim dalam abad pertengahan.
Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-Ibar pada 780 Hijriah. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Di tanah kelahirannya itu, ia sempat merevisi kitab Al-Ibar. Buku itu mencatat momen penggambaran karirnya. Buku Al-Ibar merupakan sumbangsi penting darinya bagi kemajuan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Buku Al-Ibar pernah diterjemahkan dan diterbitkan The Slant pada 1863 dengan judul Les Prolegomènes de Ibnu Khaldun. Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas Aberdeen, Skotlandia, dalam artikelnya The Islamic Review and Arabic Affairs 1970-an mengomentari sejumlah karya Ibnu Khaldun. Turner mengatakan, tulisan Ibnu Khaldun tentang sosial dan sejarah merupakan satu-satunya karya intelektual yang diterima dan diakui di Barat. Tulisan-tulisan sosial sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia Barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris, ujar Turner. Selain terkenal sebagai penulis sejarah dan manusia, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai seorang kritikus sejarah yang disegani. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa sesungguhnya ilmu sejarah merupakan disiplin ilmu yang mazhabnya tinggi, manfaatnya besar, dan tujuannya mulia. Menurut Ibnu Khaldun, banyak sejarawan, ahli tafsir, dan ulama penukil terkemuka yang melakukan kesalahan dalam mengemukakan hikayat-hikayat dan peristiwa-peristiwa sejarah. Hal itu terjadi karena mereka begitu saja menerima informasi sejarah itu tanpa memperhatikan nilainya. Ada satu pernyataan Ibnu Khaldun yang dijadikan pijakan bagi para ilmuwan hingga kini. Pernyataan itu adalah, sejarah adalah subjek menuju hukum-hukum universal. Ia kemudian wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1406 Masehi atau 808 Hijriah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.